Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yafi Mahadika dari kelas TP04 TPLE 004. Kali ini saya akan menjelaskan video pra UAS. Sebelum masuk ke UAS, ada 4 pertanyaan akan saya jawab dengan analogi saya. Pertanyaan yang pertama, sebuah perusahaan PT Cyber Solusi Bangsa ingin membuat server aplikasi untuk melayani 5.000 user dengan model memisahkan web server database serta server penyimpanan data object storage. Bagaimana solusi yang akan saya tawarkan? Berikut saya akan menawarkan yang berbentuk topologi, perhitungan biaya, dan IP address. Oke, langsung masuk saja. Solusi bisnis manajemen server service. Solusi managed service AWS menawarkan fleksibilitas dan skalabilitas tinggi, memungkinkan Anda menyesuaikan sumber daya sesuai kebutuhan bisnis. Layanan ini dirancang untuk menyederhanakan pengelolaan server, meningkatkan performa, dan meminimalkan biaya operasional. Yang akan saya tawarkan yaitu strateginya, strategi model memisahkan web server, RDS, dan S3 bucket. Yang pertama, web server IAS. Menggunakan konsep IAS, web server bertanggung jawab untuk melayani konten web statis dan dinamis seperti halaman web, gambar, dan file. Lalu disusul dengan RDS, Relationship Database Service, dengan konsep PAS dalam AWS, layanan bisnis data relasional terkelola yang menyediakan database seperti MySQL, PostgreSQL, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga, saya menggunakan S3 bucket dengan konsep SAS, Software as a Service, di dalam platform AWS. Berfungsi sebagai penyimpanan objek yang aman dan scalable untuk menyimpan data seperti file, gambar, dan video. Jadi di sini untuk web servernya saya menggunakan EC2 instance. Lalu untuk penyimpanan database server saya menggunakan RDS, Relational Database Service. Serta untuk penyimpanan data objek seperti image, video, yang data-data yang besar, saya menggunakan S3 di dalam AWS. Berikut topologinya. Yang pertama, dari akses internet ke web server. Di bagian web server saya membagi database-nya, RDS dan S3 bucket simple storage service. Untuk akses internetnya dengan bandwidth 10 terabyte, dan untuk spesifikasi web servernya CPU tuh RAM 4 GB dan storage-nya 30 GB. Dan untuk RDS-nya dengan spesifikasi CPU 2, RAM 4 GB, dan storage-nya 30 GB. Lalu untuk S3-nya, Simple Storage Service-nya, spesifikasi storage dengan 1 tera dan bandwidth-nya 1 tera. Skema biaya per bulan. Nah, untuk skema biaya per bulan ini saya hitung-hitung jika dolarnya 15.000, mungkin sekitar untuk EC2-nya sekitar $35, atau setara dengan Rp525. Dan untuk RDS-nya $95, dengan harga rupiahnya 1.425.000. Dan untuk S3 bucket-nya karena harga storage-nya perkiraan $23 dan bandwidth-nya $90. Jadi total harga $113.
atau dihitung-hitung 1.695.000. Dan untuk elastic IP-nya, harga bandwidth-nya sekitar $9 atau 135.000 rupiah. Jadi di total sekitar 3.780.000 untuk biaya per bulannya. Berikut yang saya akan tawarkan. Untuk konfigurasi IP address dan portnya, IP address-nya saya pasti akan menggunakan uh, dengan IP private 192.168.70.0/27 dengan total range IP 32. Dan untuk portnya eh, yang tersedia yaitu HTTP, HTTPS 80.443 dan diikuti dengan database saya menggunakan Postgre 5432. Lalu port SSH pasti akan saya buka di port 22 dan port ICMP ya ICMP agar bisa di ping. Dan untuk firewallnya untuk melindungi server yang dari akses tidak sah dan serangan. Kesimpulannya, untuk solusi server aplikasi PT Cyber Solusi Bangsa, gunakan Amazon EC2 untuk web server, Amazon RDS untuk database, dan Amazon S3 Simple Storage Service untuk penyimpanan data objek storage. Konfigurasi ini memberikan kinerja yang handal, skalabilitas, dan kemudahan manajemen. Biaya bulanan diperkirakan sekitar 3.780.000 mencakup semua layanan tersebut. Berikut penjelasan di nomor 1. Dan oke lanjut nomor 2. Di pertanyaan, Universitas Pamulang menghadapi masalah ketika jumlah mahasiswa baru meningkat secara drastis pada tahun ajaran baru. Infrastruktur TI yang sudah ada tidak mampu menangani lonjakan tersebut dengan baik, yang menyebabkan gangguan pada sistem informasi akademik, portal mahasiswa, dan layanan perpustakaan digital. Mahasiswa sering mengalami kesulitan saat mengakses jadwal kuliah, materi perkuliahan, atau memanfaatkan fasilitas online lainnya. Bagaimana solusi cloud yang Anda tawarkan untuk masalah berikut? Oke. Untuk solusinya saya akan membagi solusi infrastruktur untuk Universitas Pamulang. Universitas Pamulang membutuhkan solusi infrastruktur yang andal dan efisien. Solusi yang saya tawarkan akan meningkatkan performa sistem informasi akademik, portal mahasiswa, dan layanan perpustakaan digital dengan menyiapkan 3 server, 3 RDS, dan 3 S3 Simple Storage Service dan Relational Database Service menggunakan load balancer di AWS. Load balancer berfungsi untuk mendistribusikan lalu lintas jaringan atau beban kerja ke beberapa server, memastikan bahwa tidak ada satupun server yang kewalahan. Hal ini meningkatkan ketersediaan, keandalan, dan kinerja aplikasi dengan mengoptimalkan pengguna sumber daya yang ada. Load balancer juga memungkinkan penskalaan aplikasi secara dinamis sesuai kebutuhan. Strategi pemisahan servernya. Yang pertama, yang server pertama itu sistem informasi akademik. Server dedicated untuk aplikasi sistem informasi akademik seperti pengelolaan data mahasiswa, dosen, dan kurikulum. Lalu server kedua berisi portal mahasiswa. Server khusus portal mahasiswa menyediakan akses ke informasi akademik, pengumuman, dan layanan online. Lalu disusul yang ketiga, server layanan perpustakaan digital. Server dedicated untuk layanan perpustakaan digital termaksud akses ke e-book, jurnal, dan database online. Berikut tampilan topologinya dari load balancer masuk ke web server, lalu lanjut ke RDS, dibagi ke RDS dan S3-nya. Saya menggunakan platform AWS. Untuk topologi penjelasannya, load balancer
mendistribusikan lalu lintas jaringan dari internet ke tiga server web yang berbeda untuk memastikan beban kerja yang seimbang dan meningkatkan ketersediaan serta kinerja aplikasi. Yang kedua, sistem informasi akademik. Untuk web servernya menyediakan layanan aplikasi web untuk sistem informasi akademik. Untuk RDS-nya mengelola database relasional untuk menyimpan data akademiknya. Dan untuk S3-nya, Simple Storage Service, menyimpan file dan dokumen terkait akademik seperti materi kuliah dan laporan. Di sini saya menggunakan konsep IaaS, PaaS, dan SaaS, infrastruktur, platform, dan software. Lalu dilanjut ke portal mahasiswa, menyediakan layanan aplikasi web untuk portal mahasiswa. Di bagian IRDS-nya mengelola database untuk menyimpan data portal mahasiswa. Lalu S3 bucket-nya menyimpan file dan dokumen yang diunggah oleh mahasiswa seperti tugas atau proyek. Lalu di bagian keempat, layanan perpustakaan digital. Di web server menyediakan layanan aplikasi web untuk perpustakaan digital. Di bagian RDS-nya mengelola database relasional untuk menyimpan data buku dan peminjaman. Lalu di bagian S3 bucket-nya menyimpan file e-book dan dokumen digital. Mungkin yang file-file yang berbasis buku atau yang bisa di-download itu disimpannya di S3. Kalau RDS-nya untuk menyimpan data-data yang meminjam buku, data-data yang tidak berat atau tidak berekstensi mungkin. Nah, untuk skema biaya layanan per bulannya, untuk isi to instannya dengan spesifikasi CPU 2, RAM 4, dan storage 30. Saya asumsikan ini dolar ke rupiahnya 15.000. Harga di wilayah Virginia, US East, harga per jamnya eh, biaya sebentar, asumsi harga penggunaan bulanan 24 jam, jam biaya per instansinya 29.30 dolar, dikali 3 karena kita menggunakan 3 server, jadi total 89,85 dolar, atau dirupiahkan menjadi 1.347.750.000. Dan untuk RDS-nya total biayanya 29 dolar,95 dikali 3 karena kita menggunakan database-nya 3, jadi 89 dolar 85 jika dirupiahkan menjadi 1.347.750.000. Dan untuk S3 storage-nya totalnya 23 dolar,55 kali 3 menjadi 70 dolar,65, atau dirupiahkan menjadi 1.059.750. Dan spesifikasi bandwidth-nya saya menggunakan 10 giga, biaya per giga 0,08 dolar, total biaya IP publiknya 8 dolar, lalu dirupiahkan menjadi 120.000. Nah, untuk biaya load balancernya, total biaya data diproses 8 dolar, total biaya load balancernya 24 dolar, jika dikalikan 15.000 setara dengan 365.000. Jadi total semua biayanya, grand totalnya itu 4.241.100.000. Oke, masuk ke konfigurasi IP address dan port. Saya menggunakan IP private dengan 192.168.1.10 dengan portnya 80.443 untuk server akademik. Dan untuk server
mahasiswanya saya menggunakan IP private kelas C dengan IP address-nya 192.168.1.20, lalu disusul server perpustakaan dengan IP address 192.168.1.30, portnya 80.443 HTTP/HTTPS ya. Kesimpulannya, solusi handal. Solusi infrastruktur yang kami tawarkan dapat meningkatkan kinerja sistem informasi dan layanan digital Universitas Pamulang. Di bagian efisiensi biaya, solusi ini dirancang dengan mempertimbangkan efisiensi biaya dan skalabilitas untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang. Dan dukungan teknis, tim kami memberikan dukungan teknis yang berkelanjutan untuk memastikan kelancaran operasional sistem. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana Anda memahami konsep otomasi dan orientasi dalam infrastruktur server? Berikan studi kasus kapan konsep otomatisasi dan orkestrasi diterapkan pada infrastruktur server. Memahami konsep otomatisasi dan orkestrasi dalam infrastruktur server. Otomasi dan orkestrasi merupakan konsep penting dalam pengelolaan infrastruktur server modern. Konsep-konsep ini memungkinkan pengelolaan server yang lebih efisien, andal, dan terukur. Otomatisasi meningkatkan efisiensi dan konsisten. Tas yang berulang, otomatisasi membantu dalam menjalankan tugas yang berulang secara otomatis, seperti penambahan server baru, pembaruan perangkat lunak, dan backup data. Mengurangi kesalahan. Otomatisasi mengurangi risiko kesalahan manusia atau human error, karena tugas-tugas dilakukan secara otomatis dan struktur. Meningkatkan efisiensi. Tim IT dapat fokus pada tugas yang lebih kompleks dan strategis karena tugas-tugas rutin sudah diterotomatiskan. Orkestrasi, koordinasi dan pengelolaan infrastruktur. Pengelolaan sumber daya. Orkestrasi memungkinkan pengelolaan sumber daya server secara terpusat termasuk CPU, memori, dan penyimpanan. Penyeimbangan beban. Mendistribusikan permintaan traffic secara merata ke server sehingga meningkatkan kinerja dan mencegah server overload. Skalabilitas. Menyesuaikan kapasitas infrastruktur server secara dinamis sesuai kebutuhan, memungkinkan pertumbuhan bisnis tanpa hambatan. Dari segi keamanan, orkestrasi membantu dalam meningkatkan keamanan infrastruktur server dengan mengontrol akses dan mengimplementasikan kebijakan keamanan. Manfaatnya, efisiensi, meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk tugas-tugas rutin. Meningkatkan ketersediaan dan keandalan infrastruktur server dengan memastikan server selalu dapat diakses dan beroperasi dengan baik. Skalabilitas, memungkinkan infrastruktur server untuk tumbuh dan berkembang seiring dengan kebutuhan bisnis tanpa investasi besar. Studi kasus kapan konsep otomatisasi dan orkestrasi diterapkan. Penerapannya saat deployment aplikasi, otomatisasi deployment aplikasi web baru pada server cloud, memastikan proses yang cepat dan konsisten. Masuk ke backup data, orkestrasi backup data yang terjadwal, memastikan data tersimpan dengan aman dan efisien. Monitoring server, otomatisasi monitoring kinerja server, mendeteksi masalah dan memberikan notifikasi dini. Oke, lanjut pertanyaan keempat, pertanyaan terakhir. Sebuah perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia membuat infrastruktur server mereka di Turki. Di dalam server mereka berisikan informasi data nasabah warga Indonesia.
Bagaimana pandangan Anda terhadap hal berikut berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia? Pandangan regulasi Indonesia terhadap infrastruktur server di luar negeri. Dalam era digital, keamanan data menjadi sangat penting. Indonesia memiliki regulasi ketat untuk melindungi data pribadi warganya, khususnya jika data tersebut disimpan di luar negeri. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau disingkat dengan UU PDP mengatur bagaimana data pribadi harus dikelola dan dilindungi. Perlindungan data pribadi. UU PDP menegaskan bahwa data pribadi warga negara Indonesia harus dilindungi dengan standar yang ketat, bahkan ketika disimpan atau diproses di luar negeri. Yang pertama, persetujuan nasabah. Perusahaan harus mendapatkan persetujuan eksplisit dari nasabah sebelum memindahkan atau menyimpan data mereka di luar negeri. Nasabah harus diberitahu tentang resiko dan perlindungan yang terkait dengan penyimpanan data di luar negeri. Yang kedua, ada kebijakan transparansi. Perusahaan harus transparan kepada nasabah tentang bagaimana data mereka digunakan dan diproses, termasuk tentang transfer data ke luar negeri. Yang ketiga, hak akses dan penghapusan. Nasabah harus memiliki hak untuk mengakses, memperbaiki, dan menghapus data pribadi mereka yang disimpan di luar negeri. Lokasi data. Regulasi di Indonesia khususnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, menekankan pentingnya lokasi data. Sektor strategis. Untuk sektor-sektor tertentu yang dianggap penting atau strategis seperti keuangan, asuransi, ada kecenderungan untuk mendorong atau bahkan mewajibkan penyimpanan data di dalam negeri. Kompatibilitas hukum. Data yang disimpan di luar negeri harus tetap berada di bawah perlindungan hukum yang setara atau lebih kuat dibandingkan dengan yang diberikan oleh regulasi di Indonesia. Jika Turki memiliki regulasi perlindungan data yang setara, hal ini mungkin dipertimbangkan, tetapi tetap ada risiko hukum dan operasional. Keamanan data. Perusahaan harus memastikan bahwa infrastruktur di Turki memenuhi standar keamanan yang setara dengan yang diisyaratkan Indonesia. Yang pertama ada enkripsi data. Data yang sensitif harus dienkripsi selama proses transfer dan penyimpanan untuk mencegah akses yang tidak sah. Yang kedua ada kontrol akses yang ketat. Akses ke data harus dibatasi hanya untuk karyawan yang berwenang dan memiliki kebutuhan yang sah untuk mengaksesnya. Yang ketiga ada audit reguler. Audit keamanan reguler harus dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kelemahan keamanan. Yang keempat ada manajemen resiko. Penyimpanan data di luar negeri menimbulkan resiko tambahan seperti akses yang tidak sah oleh pihak ketiga, ketidakstabilan politik, atau regulasi yang berubah-ubah. Perusahaan harus memiliki rencana mitigasi resiko yang komprehensif. Kerjasama internasional. Perusahaan harus memastikan adanya kerjasama yang baik antara otoritas regulasi di Indonesia dan Turki. Yang pertama, kerjasama regulator. Ini penting untuk penegakan hukum dan perlindungan hak-hak nasabah di Indonesia. Yang kedua, ada akses data. Untuk pengawasan, regulator di Indonesia harus memiliki akses yang memadai untuk mengawasi dan memantau penyimpanan data di luar negeri. Yang ketiga, pertukaran informasi. Kedua negara harus berkolaborasi dalam berbagai informasi terkait keamanan data dan best practice. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.